pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar semua? Luar biasa. Oke, puji Tuhan kita boleh dipertemukan kembali di pagi hari ini dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, hati yang gembira untuk sama-sama memuji Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita, siapkan dirinya, siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan segala apa yang dibutuhkan dalam ibadah ini, dan mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Mari semua kita berdiri dan kita mau puji Tuhan untuk memulai ibadah kita. Kita menyanyi selamat pagi Tuhan. Dengan penuh semangat kita puji Tuhan ya. Ibadah kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita, dan sebelum kita berdoa kita akan menyanyi lipatlah tangan dan tutup mata. Pagi ini Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang malam lamanya, kami boleh beristirahat, dan pagi ini kami boleh bangun tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua oleh karena penyertaan-Mu ya Bapa. Dan pagi ini kami boleh bersiap tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa dan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, baik adik-adik, ada yang sedih hari ini? Tidak. Nah, tidak ada sedih karena kita selalu bersama Tuhan. Dan pagi ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing, untuk boleh bertemu dan beribadah bersama dengan kakak-kakak pengasuh yang ada di sini. Seperti lagu kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Saya Luar Dalam Selalu Gembira. Kita menyanyi pakai gerakan ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan saat ini kita akan bersyukur lewat persembahan kita. Mari siapkan persembahannya, dan untuk persembahan kita akan iringi dengan lagu pujian Bapa Aku Datang Padamu.
kita sudah bernyanyi bersukacita buat Tuhan, kita juga sudah memberikan ungkapan syukur kita. Nah, saat ini kita akan masuk di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Gita. Sebelum itu, kita akan menyanyi Alkitab Buku Terindah. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Adik-adik duduk dengan baik, sudah siapkan Alkitabnya. Kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, berkati kami supaya firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik dan benar. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam baik dalam hati pikiran kami, dan kami boleh lakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru sembahyang kami, sempurnakanlah dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan bercerita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sudah pegang Alkitabnya ya, kita bisa baca bersama-sama. Dibuka Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kakak kita baca, adik-adik juga boleh baca di rumah masing-masing dengan judul Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak seorang juga pun melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya,
Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah itu ia makan dan pulihlah kekuatannya. Amin firman Tuhan. Baiklah adik-adik, sebelum kakak Gita lanjut bercerita, kakak Gita mau tanya dulu, minggu lalu kita cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Tentang apa ceritanya? Tentang 7 orang dipilih melayani para janda dan orang-orang miskin. Ya, 7 orang dipilih untuk melayani para janda dan orang-orang miskin. Yang minggu lalu diceritakan oleh kakak Marta. Nah adik-adik, begitu besar pekerjaan Roh Kudus melalui murid-murid Tuhan Yesus, sehingga setiap hari makin bertambah-tambah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pekerjaan Roh Kudus sangat luar biasa. Nah adik-adik bisa lihat gambarnya seperti ini ya. Jadi semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan murid-murid Tuhan Yesus juga menyebarkan berita keselamatan di berbagai-bagai tempat. Namun adik-adik, tahukah adik-adik ada orang-orang yang tidak menyukai akan hal ini? Banyak orang yang juga tidak mempercayai Tuhan Yesus dan membenci hal itu. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa mereka itu? Ada yang bisa jawab? Ya, mereka itu adalah para imam-imam Yahudi dan orang-orang Farisi. Mereka sangat tidak suka kalau pengikut-pengikut Tuhan Yesus semakin bertambah. Nah, adik-adik apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan penangkapan, penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan kepada para pengikut Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak Gita akan menunjukkan gambar lagi. Nah, ini dia gambarnya. Kira-kira ada yang bisa tebak gak ini gambar apa atau siapa? Sesuai dengan firman yang sudah kakak Gita bacakan tadi tentunya. Nah kalau dilihat dari pakaiannya, ini pastinya adalah seorang prajurit. Nah adik-adik, dia ini adalah seorang kepala prajurit yang mempunyai jabatan dan juga tentunya pasti mempunyai pasukan ya. Ada yang bisa jawab? Ya benar, namanya adalah Saulus. Dia adalah orang yang suka menangkap, memenjarakan, menyiksa, sampai membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus. Berarti dia orang yang sangat jahat sekali. Dan Saulus ini diberikan tugas oleh para imam-imam Yahudi untuk pergi ke suatu kota namanya kota Damsyik. Ya, dia ini disuruh pergi ke kota Damsyik tujuannya supaya bisa menangkap para murid-murid Tuhan Yesus untuk dibawa ke Yerusalem, untuk dipenjarakan dan disiksa. Nah adik-adik, betapa jahatnya Saulus pada saat itu ya. Nah, namun saat Paulus sedang di dalam perjalanan menuju kota Damsyik, setelah dia mendekati kota itu, tiba-tiba adik-adik di perjalanan ada sinar yang sangat besar, yang sangat terang menerangi Saulus sampai Saulus tidak dapat melihat dan terjatuh dari kudanya. Sangat silaunya ia sampai tidak bisa melihat. Namun ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan suara itu pun berkata, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah, pergilah ke kota, di sana engkau akan mengetahui apa yang akan engkau perbuat." Adik-adik, teman-teman yang bersama-sama dengan Saulus pada saat itu juga bingung dan termangu-mangu. Kenapa? Karena mereka mendengar suara namun tidak melihat siapapun di situ. Nah adik-adik, mereka lalu membawa Saulus pergi ke kota.
Nah, saat itu keadaan Saulus adalah Saulus tidak bisa melihat, dan selama 3 hari 3 malam dia juga tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Nah, di kota Damsyik itu ternyata ada seorang murid Tuhan Yesus, namanya Ananias. Ananias ini, Tuhan mendatangi Ananias dan berkata kepada Ananias untuk mendatangi Paulus supaya bisa menyembuhkan dan membaptis Saulus. Namun sepertinya Ananias takut, adik-adik. Kenapa? Karena ia tahu bahwa Saulus itu adalah seorang yang jahat yang akan menangkap murid-murid Tuhan Yesus. Berarti Saulus ini juga yang akan menangkap Ananias. Tapi Tuhan berkata kepada Ananias, Tuhan bilang, "Pergilah, sebab dia akan menjadi alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Akan kutunjukkan juga kepadanya bagaimana menderitanya atau banyaknya penderitaan yang akan ia tanggung oleh karena namaku." Ananias yang taat lalu pergi menemui Saulus. Nah, saat Ananias bertemu dengan Saulus, Ananias lalu menopangkan tangannya kepada Saulus dan berkata, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang menemuimu di perjalanan menyuruhku datang kepadamu supaya kamu bisa melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Lalu pada saat itu juga adik-adik, mata Saulus bisa melihat lagi. Dan pada saat itu juga ia bangun dan dibaptis oleh Ananias. Ya, kemudian bangun dan bisa makan lagi dan bisa minum lagi. Nah, adik-adik, pada saat itu juga Saulus menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ia bertobat dan tidak lagi melakukan hal-hal jahat yang ia lakukan. Justru ia menjadi salah satu rasul yang memberitakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang kakak Gita mau tanya, tadi kan judul Alkitab kita, pembacaan kita, Saulus bertobat. Nah, adik-adik tahu nggak apa itu bertobat? Ada yang bisa jawab? Bertobat? Bertobat adalah menyadari dan menyesali perbuatan atau perbuatan jahat atau dosa atau kesalahan yang ia sudah lakukan dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku kehidupannya sehari-hari, atau tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya yang sebelumnya ia lakukan. Nah, adik-adik, dari firman ini kita mau belajar untuk apapun yang kita lakukan atau kejahatan apapun yang kita sudah perbuat atau kesalahan atau dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, adakah adik-adik mau bertobat seperti Saulus? Puji Tuhan kalau adik-adik mau bertobat seperti Saulus. Adik-adik perlu ingat bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita. Tuhan Yesus itu setia menunggu kita datang, berdoa memohon ampun dan bertobat kepadanya. Nah, pastinya Tuhan Yesus yang penuh kasih akan mengampuni kita. Namun ingat adik-adik bahwa saat kita sudah bertobat, kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang sudah kita lakukan. Tetapi seperti Saulus yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, meninggalkan kejahatannya, menjadi murid Tuhan Yesus, dan justru mengasihi sesama manusia atau sesamanya. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik semua, biarlah firman Tuhan itu tertanam baik dalam hati pikiran kita dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan. Shalom. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak Gita. Mari adik-adik terus ingat firman Tuhan, terus berlakukan firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kita semua. Oke? Saya jemput kembali adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi yang berkata banyak perbuatan. Adik-adik dengan semangat ya.
Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Oke, kembali kita akan angkat satu pujian yang berkata, Aku disayang Tuhan. Lebih semangat ya. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya duduk dengan manis, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama boleh tertanam baik dalam hati pikiran kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkatilah kami semua. Pada kesempatan ini juga kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa buat adik-adik kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Di rumah masing-masing, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa Tuhan buat orang tua dimanapun mereka berada Tuhan, juga memberkati, melindungi mereka selalu, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, baik di rumah maupun di dalam pekerjaan mereka setiap hari. Biarlah melalui semua itu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kami semua boleh tetap setia melayani Engkau. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat kami Sola Gracia. Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati, melindungi mereka Tuhan. Bapa yang ada dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Pendeta. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati mereka di dalam setiap pelayanan mereka dan juga memberkati keluarga mereka. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa Tuhan, biarlah orang-orang yang sedang sakit Tuhan berkati supaya boleh cepat sembuh. Yang berduka juga Tuhan hiburkan selalu. Kami berdoa buat tim medis, para dokter dan perawat-perawat yang saat ini berupaya untuk mengobati orang-orang yang sedang sakit. Tuhan memberkati juga mereka Tuhan. Kami berdoa buat para pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan Yesus memberkati juga supaya memberikan hikmat dan kebijaksanaan, biarlah melalui setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang ada dalam sorga, inilah seru sembahyang kami Tuhan. Kiranya Tuhan menerima doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Semua bangkit berdiri dan kita mengangkat lagu pujian yang berkata, Kerja buat Tuhan. Senang
adik-adik, kita akan berdoa penutup. Untuk itu, mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, kita akan menutup perjumpaan kita di minggu ini. Untuk itu, kita penuh semangat menyanyikan lagu Mars Par. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.